Shalom, Tuhan memberkati. Setiap pribadi yang mengikut Yesus bayar harga. Orang yang mengikut Yesus setiap hari akan memiliki terang yang siap untuk menerangi sesama. Akan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Untuk itu tetaplah setia melayani Tuhan. Tetaplah setia mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban doa yang baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu dalam ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayanmu Tuhan, pimpin berkati hamba-hambamu. Kami berdoa untuk pemimpin pujian. Bapa, urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita. Berkati hambamu yang bawa firman. Urapi dengan roh kudusmu, kuasai hambamu. Bapa, jalannya ibadah kami serahkan ke tanganmu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami menyerahkan semua ke tanganmu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Hingga saat ini kita masih bersama-sama untuk bisa menikmati ibadah online. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Banyak hal yang akan terjadi. Banyak hal yang akan kita lewati di tahun ini. Tapi percayalah Bapak Ibu dan Saudara, segala kekhawatiran, segala kecemasan, dan segala ketakutan kita tidak akan pernah terjadi kalau kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan melupakan kita. Mari Bapak dan Saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia mengandalkan Tuhan, karena Tuhan akan selalu menolong hidup kita. Syukur. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kita imani pujian ini Bapak dan Saudara. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku
ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Semua Yesus Tuhan, kami percaya Engkau, Kaulah kami yang baik. Kau menuntun langkah kami, takkan menyerah kami Tuhan. Ajari kami setia kepadamu, pimpin hidup kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, Engkau punya rencana indah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami, dan kami akan melewati tahun ini dengan penuh sukacita dan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapa, kami ingin mengucap syukur kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan hingga kita dapat melewati di pertengahan bulan ini. Namun kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang tidak pernah dilihat mata Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segalanya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya.
atas pujian indah yang Kau berikan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kita mau menikmati firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan akan selalu menjawab setiap doa-doa kita. Untuk itu tetaplah setia melayani Tuhan, tetaplah setia mengandalkan Tuhan, karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban doa yang baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Syukur Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat ibadah online, baik dari warga Jemaat GBS Haleluya Palur ataupun dari sahabat-sahabat baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Maka mari kita fokus, mari kita satukan hati, pikiran, dan iman kita supaya Tuhan menjamah kita dengan jamahan yang luar biasa. Kita akan belajar tentang akulah terang dunia. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini. Tuhan berikan kepada kami semangat untuk beribadah. Maka Tuhan, biarlah peribadahan kami pada pagi hari ini menjadikan satu pengalaman yang luar biasa. Karena Tuhan ingin menjadikan kami terang-terang dunia yang akan kami bagikan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi temanya adalah akulah terang dunia. Mari kita baca dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, pernahkah Bapak, Ibu, Saudara membeli bolam lampu? Taruh aja bolam itu dengan kekuatan 10 watt. Nah, dari kita membeli ini ternyata bolam lampu yang 10 watt ini ada berbagai macam harga. Ada yang harganya murah, dan ada yang harganya itu 5 kali lebih tinggi daripada harga yang murah itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Kenapa sama-sama 10 watt, yang satu taruh aja 15.000, sedangkan yang lain bisa 75.000? Apa penyebabnya? Gampangnya kalau kita ngomong ya kualitasnya. Nah, demikian juga Tuhan memberikan tawaran kepada kita dalam Yohanes 8 ayat 12 ini, supaya kita dapat menjadi terang dunia, memiliki terang hidup. Dari tawaran Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Bapak Ibu, mari kita rasakan, setelah kita berjalan bersama dengan Yesus, sesudah kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita lain. Tuhan memberikan berbagai macam berkat kepada kita. Bahkan tidak hanya sekedar berkat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan segala kebutuhan hidup kita. Pernahkah kita merasakan hal ini? Tentunya sebagai orang Kristen yang benar-benar merasakan ada perbedaan yang luar biasa. Begitu kita mengenal Yesus, maka segala berkat itu dapat kita nikmati. Itulah tawaran Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Nah, jadi yang namanya kegelapan itu sesuatu yang menakutkan. Barang siapa ikut Yesus, sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa khawatir. Karena kita digandeng oleh Tuhan. Karena perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah, hanya sayang, banyak orang sesudah merasa diberkati, sesudah merasa aman, nyaman hidupnya, dia berhenti di situ. Stagnan kehidupannya. Mereka masih ke gereja, mereka masih beribadah, mereka masih membaca Alkitab, mereka masih berdoa, tapi mereka tidak berani atau tidak mau berjalan lebih jauh lagi. Mereka tidak mau mempelajari apa yang dikatakan oleh Yesus atau apa yang ditawarkan Yesus. Kalau kita mengikut Yesus lebih lagi, maka Tuhan mengatakan bahkan kamu akan mempunyai terang hidup. Ini yang harusnya kita capai. Bukan hanya sekedar diberkati berhenti. Tetapi mari kita berjalan lebih jauh lagi supaya kita ini memiliki terang hidup. Nah, tidak akan berjalan dalam kegelapan sudah kita nikmati. Tetapi selangkah lagi, mari kita mempunyai terang hidup. Ibarat lampu, yang namanya terang hidup ini lampu emergensi. Lampu emergensi ini sangat berguna. Begitu sambungan listrik padam, maka lampu emergensi ini masih tetap nyala.
masih bisa berfungsi, masih bisa untuk menerangi sekelilingnya. Tuhan pengen seperti itu. Ya, Tuhan pengen seperti itu, bahwa setiap orang yang mengikut Yesus dan berjalan selangkah lagi, mereka akan memiliki terang hidup. Sehingga hidupnya bukan hanya berfungsi untuk dirinya sendiri terangnya, tetapi juga menerangi teman-teman lain. Lalu bagaimana caranya supaya kita memiliki terang hidup? Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang pertama, kita harus berani mendaftarkan diri. Tidak hanya sekedar mengikut Yesus, kita berani mendaftarkan diri sebagai murid-murid Yesus. Murid yang terdaftar, murid yang punya resiko. Ya, kalau tidak terdaftar, mau masuk ya silakan, tidak masuk enggak apa-apa. Tetapi begitu kita daftar pada Yesus, maka kita menjadi murid yang terdaftar. Murid yang terdaftar itu resikonya apa? Siap untuk mengerjakan segala tugas. Ya, jadi bukan suka-suka, siap mengerjakan segala perintah Yesus. Yang kedua, resikonya apa? Siap menekan keakuan. Jadi keakuan kita, ego kita ini harus kita tekan. Karena kita ikut Yesus. Suka-suka kita ini harus kita tekan. Karena kita harus mengikuti perjalanannya Yesus. Yang ketiga, siap untuk memikul salib. Jadi ikut Yesus itu resikonya pikul salib. Kadang-kadang kita ditertawakan. Siapa yang menertawakan? Ya, keluarga mungkin, sahabat mungkin, pekerjaan mungkin mentertawakan kita. Tetapi ini resikonya mengikut Yesus. Dan yang keempat, siap mengikut Yesus setiap hari. Bukan hanya sekedar ikut Yesus setiap minggu. Bukan, tetapi setiap hari. Nah, karena siap mengikut Yesus setiap hari, maka karakter kita akan dipengaruhi dengan karakter Yesus. Akhirnya kita memiliki karakter sama seperti Yesus. Nah, jadi setiap pribadi yang mengikut Yesus bayar harga. Orang yang mengikut Yesus setiap hari akan memiliki terang yang siap untuk menerangi sesama, yang siap untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dan inilah rencana Yesus di dalam setiap orang yang mengikut Dia. Inilah rencana Yesus bagi jemaat-jemaat yang mau lebih dalam lagi. Bukan terima Yesus, diberkati, terima kasih, selesai. Tetapi ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Orang yang mengikut Yesus harus memiliki terang hidup yang dapat dilihat oleh orang-orang sekitarnya, menjadi sarana kesaksian bagi kita. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah menyiapkan diri untuk tidak hanya sekedar berhenti diberkati, tetapi dapat menjadi terang hidup
sama seperti harapan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan satu tawaran supaya kami menjadi orang-orang yang dapat menerangi sekitar kami, membuat orang lain tidak mengalami ketakutan dan kekhawatiran, dan kami dapat membawa mereka kepadamu agar mereka dapat menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam hati, jiwa, dan roh kami, supaya kami benar-benar menjadi terang hidup di dalam perjalanan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Kita telah mengikuti tawaran Yesus, menerima tawaran Yesus. Maka sepulangnya kita dari tempat ini, mari kita menyinari lingkungan kita agar mereka kenal Yesus. Sebelum kita berpisah, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini kita masih waspada dan kita harus memakai masker di tempat-tempat yang ramai, di keriuhan tempat, di tempat-tempat yang ramai kita harus pakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu, Minggu jam 9 ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda remaja. Yang kedua, tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab mulai jam 6 sore. Lalu hari Jumat itu ada dua kegiatan. Yang satu ibadah cabang GBIS Haleluya Palur yang biasa di Perumnas mulai jam 6 sore, dan juga ada ibadah permata. Ya, ibadah permata itu juga dimulai Jumat jam 6 sore. Yang ketiga, doakan ibadah online tetap jalan. Hanya kami butuh doa dari Bapak Ibu supaya kru sehat, semangat, alat-alat awet. Alat-alat kita ini sudah sejak pandemi sampai hari ini. Karena doa Bapak Ibu, ya bagaimanapun masih dapat kita pakai. Nah, lalu kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah online, tolong di like, diberi komentar, dan di share minimal 5 orang supaya jadi berkat. Saya rasa pengumuman cukup sekian, dan mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami beribadah, memuji memuliakan nama-Mu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemberian-Mu untuk kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapak pimpin, berkati beliau, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati dengan hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera di dalam bersama bekerja untuk memajukan negara kami. Kami berdoa untuk para menteri, berikan hikmat-Mu ya Tuhan, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan instruksi dari Presiden agar sekalian dikerjakan baik adanya. TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya.
jamah Tuhan, dengan belas kasihan anak kami akan berdiri, berjalan, dan berbicara. Mereka akan menjadi penginjil-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau juga jamah Arin yang tumornya telah Kau ambil, dan saat ini kerapuan tulang sudah mulai menguat, agar Arin juga dapat berdiri dan berjalan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gito yang kaki-kakinya lemah. Beri kekuatan supaya Bu Gito dapat beraktivitas dengan baik dan dapat beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno. Kau jamah Tuhan, sehingga Pak Petrus Sutrisno berani beribadah bersama dengan kami. Kami berdoa untuk Ibu Linda. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo. Jamah Tuhan, supaya Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami bersyukur Engkau telah menyembuhkan Bapak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Bapak Sriono. Kau telah jamah. Mereka telah Kau sembuhkan dan mereka memiliki kekuatan baru. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tolong Tuhan, Engkau yang memberkati kami, karena Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.